Oke, halo, selamat siang Genius. Perkenalkan, saya Lulu dari tim onboarding spesialis Gini. Selamat datang di Gini Class ERP Training, khususnya ini Mokapos. Di sini saya akan memandu fitur-fitur yang ada di Mokapos dan Gini ERP ya. eh di sini saya juga nggak sendiri, teman-teman. Saya akan ditemani oleh Kak Rizka. Dan sebelum kita mulai training, mungkin saya mau menginfokan bahwa selama training berjalan, teman-teman akan dalam keadaan mute ya. Jadi tidak dapat membuka mic gitu selama training berjalan. Jadi apabila ada pertanyaan, concern, feedback atau lainnya, bisa disampaikan aja lewat chat gitu ya. Nanti akan kita bantu jawab di sesi Q&A. Lalu untuk siang hari ini atau sore hari ini ya teman-teman, kita akan membahas Mokapos ya. Jadi untuk training Mokapos kali ini sebenarnya kita khusus untuk pengoperasian fitur Moka di akun Gini ya teman-teman. Jadi anggapannya kita lebih ke akun Gininya bukan di Mokanya. Mungkin saya izin langsung untuk share screen ya teman-teman. Oke, jadi untuk saat ini kita akan menjelaskan beberapa fitur ya, yaitu ada pertama integrasi, lalu product channel. Di product channel setelah itu kita membahas juga untuk master product dan juga stok serta untuk bahas juga pesanan ya teman-teman. Jadi nanti kita akan fokus ke 5 itu. Jadi anggapannya kita akan melihat nih seperti apa pengoperasian Moka dan Gini khususnya di Gininya ya teman-teman, kurang lebih seperti itu. Mungkin saya bisa langsung masuk ya teman-teman ke fitur integrasi di mana gimana sih cara untuk mengintegrasikan Gini dengan Moka Post. Oke, jadi pertama kita bisa langsung tambah integrasi aja, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke bawah, di bagian paling bawah yaitu sistem pos, dari teman-teman bisa langsung klik aja Moka, lalu dari teman-teman bisa langsung otorisasi. Nanti dia akan otomatis jam teman-teman ke Moka Pos ya. Jadi bisa pastikan terlebih dahulu untuk teman-teman udah login terlebih dahulu nih untuk akun Mokanya. Tapi kalau misalnya dari teman-teman belum login, nanti otomatis di sini statusnya kita harus login dulu ya teman-teman, baru kita bisa masuk ke partner solution ini. Nanti dari teman-teman bisa langsung buka My Apps. Nah, di sini teman-teman bisa langsung launch aja atau anggapannya bisa get ready juga. Jadi anggapannya kalau misalnya nanti ada notifikasi untuk otorisasi, bisa langsung di yes-kan aja ya teman-teman. Nah, nanti dia otomatis tampilannya seperti ini. Ini kebetulan otorisasi udah berhasil. Ketika sudah berhasil, nanti kurang lebih tampilannya di Gini adalah seperti ini ya, teman-teman. Jadi, untuk info juga, kalau misalnya biasanya teman-teman di Mokapos ini memiliki beberapa outlet ya, teman-teman. Nanti otomatis ketika kita sudah terintegrasi dengan Mokapos yang terdiri dari beberapa outlet tersebut, nanti semua outletnya juga otomatis akan diotorisasi ya teman-teman. Jadi kebetulan ini Mokapos yang kita punya dari Gini adalah ada jumlahnya ada 3 outletnya. Jadi otomatis ketiga outlet tersebut di sini tampil ya teman-teman untuk tokonya. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain di sini di Gini tampilan integrasinya yang sudah diotorisasi, teman-teman juga bisa cek di sini teman-teman. Di Moka, di tab Moka, lalu teman-teman bisa langsung ke fitur Table Management, lalu di Partner Solution. Di Partner Solution, teman-teman bisa cek di My Apps. Jadi ini anggapannya kelihatan integrasi pihak ketiga mana lagi ya yang sudah diintegrasikan. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk tampilannya. Tapi anggapannya kalau misalnya sudah terintegrasi, nanti di kedua baik itu di Mokapos dan di Gini RP akan tampil untuk statusnya otorisasinya sudah diotorisasi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk di Gini juga anggapannya nanti ketika sudah diotorisasikan ya teman-teman, teman-teman juga bisa cek untuk tokonya itu di sini teman-teman. Kita bisa lanjut ke product channel yaitu di Mokapos. Jadi seperti dengan marketplace lain, itu untuk Mokapos juga akan tampil di product channel. Mungkin secara sekilas juga ya teman-teman, untuk product channel ini kan fungsinya adalah memanage produk ya.
Jadi dari teman-teman ini produk channel sendiri sifatnya dua arah. Jadi apabila dari teman-teman nih ada edit atau hapus produk di Moka Post, itu nanti otomatis di Mokanya sendiri juga akan terhapus. Sama halnya dengan apabila dari teman-teman edit atau hapus produk di Moka Post, otomatis di produk channel juga ini datanya juga akan terhapus gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini nanti akan kelihatan outlet-outlet mana aja yang sudah teman-teman anggapannya integrasikan tadi ya, setelah diintegrasikan dengan satu Moka. Lalu nanti di sini teman-teman juga untuk di product channel sendiri, teman-teman bisa melakukan beberapa hal ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa tambah produk di sini. Jadi anggapannya seperti dengan marketplace yang lain di Moka Post di product channel juga teman-teman bisa tambah produk. Jadi teman-teman bisa langsung klik tambah produk aja. Lalu nanti di sini bisa pilih tokonya ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau masukin toko outlet satu contoh. Nah, ini teman-teman bisa isi nama produknya apa. Misalnya saya mau buat produk kertas warna contoh. Nah, ini kategorinya bisa diisi. Nah, untuk kategorinya sendiri, teman-teman bisa cek di sini ya, teman-teman, di library lalu dikategoris. Jadi untuk kategorinya sendiri ini terbuat ketika kita sudah buatkan kategorinya di Moka gitu. Cara buat kategori di Moka, teman-teman bisa ke library, ke kategoris, lalu teman-teman bisa create kategori aja. Misalnya contoh saya buat alat tulis ya, teman-teman. Nah, ini kalau sudah bisa save aja. Kalau misalnya dari teman-teman punya beberapa outlets dan mau ditambahkan semua kategorinya ke semua outlet, itu bisa langsung save to all outlets aja. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kalau misalnya sudah kita buat, kita bisa juga di sini kategorinya sinkronkan dulu. Nanti akan tampil ya teman-teman kategori yang baru kita buat. Klik aja, lah tulis. Nanti yang wajib diisi seperti biasa yang bintang merah aja. Kalau yang tidak bintang merah ini optional. Nah, di sini ada pilihan untuk sales type ya, sales type ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa tipe penjualan. Jadi teman-teman bisa pastikan dulu yang mau dimasukin ini ke penjualan yang mana nih untuk kertas ini. Misalnya saya contoh untuk dine in sama Go Store aja, contoh pesanan yang ini aja, itu bisa disesuaikan aja. Lalu nanti nama variannya apa? Misalnya saya buat variannya ada warna berdasarkan warna ya. Warna pink, lalu warna merah contoh, lalu ada warna satu lagi kuning. Oke, lalu nanti SKU-nya bisa diisi. Misalnya saya buat SKU-nya kertas di sini kertas pink, lalu ini saya buat juga kertas merah, ini saya buat kertas kuning. Nah, nanti kalau misalnya sudah, oh ya sebelumnya mungkin ini untuk sales type sendiri ya teman-teman. Ini teman-teman bisa atur atau buat itu di sini di Moka langsung. Di Moka kakak tinggal langsung ke library lalu ke sales type. Nanti di sales type teman-teman bisa langsung create aja sales type-nya apa aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti bisa disesuaikan juga ini persenan ininya ya, harga ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika sudah dibuat sales type-nya, nanti otomatis di sini muncul sales type-nya ada apa aja. Ketika sudah dibuatkan nama varian, SKU, harga juga bisa diisi. Misalnya saya mau isi total 100 saja. Lalu yang toko untuk ini saya buat isi harganya segini. Nah, lalu ketika sudah diisi ya anggapannya ini kenapa tampilannya dua? Ini karena untuk setiap tipe penjualannya bisa dibedakan untuk harganya ya teman-teman. Jadi apabila mungkin dari teman-teman mau membedakan untuk harga yang dine in atau anggapannya harga yang offline sama yang online mau dibedakan itu bisa. Lalu untuk stoknya ini teman-teman bisa isi aja. Misalnya saya mau isi semuanya sama ada 100. Nah, di sini ada namanya track stock ya, teman-teman. Jadi kalau untuk track stock sendiri ini adalah fungsinya untuk push stoknya.
Jadi terintegrasi ya, tersync juga antara di Genie dan di Mocha-nya. Jadi ketika teman-teman langsung klik atau aktifkan, dia nanti akan sync. Mungkin kita bisa lihat juga nanti perbedaannya seperti apa ya teman-teman. Lalu nanti ini di sini juga ada COGS. Jadi dari teman-teman bisa input juga untuk HPP-nya ya, berapa misalnya HPP-nya saya buat 50 perak. Nah, ini sama juga apabila dari teman-teman ini COGS-nya diaktifkan, dia nanti akan push ke mokanya. Tapi kalau tidak, dia nggak akan push. Mungkin kita coba untuk tampilkan ya, teman-teman. Oke, ini sudah saya tampilkan ke outlet satu. Kita bisa cek pertama di Mocha Point, di Mocha ini kita bisa cek juga pertama di item library. Kita tadi bikinnya di outlet satu, namanya kertas ya. Saya cari. Oke, ini udah ada dan stoknya sendiri 200 ya. Jadi kalau misalnya tampilan stok di sini ini tampilan keseluruhan teman-teman, bukan tampilan dari per variasinya. Jadi untuk melihat tampilan setiap produk ada beberapa variasi dan detail stoknya, teman-teman harus klik dulu lalu ke bawah sini teman-teman bisa cari untuk stoknya berapa. Dan tadi ya teman-teman yang terlihat di sini adalah stok yang sudah di stok tracknya di sini sudah diaktifkan. Apabila dari track stoknya belum diaktifkan, kurang lebih seperti ini, dia yang warna kuning ini tidak tampil ya teman-teman. Sama halnya dengan COGS. Untuk COGS-nya sendiri, yang hanya yang pink aja yang tampil karena yang merah ini tidak diaktifkan untuk track out COGS-nya. Nah, ini bisa dari teman-teman bisa pastikan juga untuk mau apabila belum tampil gitu ya anggapannya, itu teman-teman bisa aktifkan dulu untuk track stoknya. Nah, ini misalnya saya aktifkan ya, teman-teman. Ini yang saya aktifkan, ini 50 juga. Kalau sudah disimpan pembaruan, oke, dia nanti akan masuk juga ke sini harusnya. Coba saya refresh. Oke, saya cari produk kertas. Oke, sekarang udah 300 ya teman-teman tadi karena kita sudah mengaktifkan track stoknya. Jadi kalau teman-teman ke bawah nanti akan tampil juga variannya berdasarkan ini. Dari teman-teman bisa manage juga, tapi anggapannya di sini hanya bisa hapus aja ya teman-teman. Lalu untuk di sini kelihatan juga sales type-nya yang dine in dan go store dan bisa manage sales type juga. Anggapannya mau ditambah juga bisa gitu ya teman-teman di sini. Misalnya untuk yang type sel type tahu bau mau ditambahin itu bisa juga. Lalu di bawah di inventory udah tampil semuanya sesuai dengan tadi jumlah stok yang sudah diaktifkan track stoknya sama halnya dengan COGS-nya ya teman-teman atau HPP-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini tampilan dari apabila teman-teman mengaktifkan tadi ya untuk track stoknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengeditan sendiri, jadi apabila teman-teman mau melakukan edit ya, jadi kan tadi kita sudah buat anggapannya sudah tambah produk gitu ya. Dan bagaimana kalau misalnya melakukan edit di product channel Mokapos ini. Ketika dari teman-teman edit, ini ada beberapa hal yang tidak bisa diubah ya teman-teman. Jadi untuk tidak bisa diubah atau diedit gitu. Jadi selama sebenarnya fieldnya masih dibuka gitu ya, bukan abu-abu seperti ini masih bisa diedit seperti nama produk, kategori, ini nama varian SKU, harga dan lain-lain bisa diedit. Kecuali ini ya teman-teman untuk SKU-nya masing-masing variasi itu tidak bisa diedit lagi gitu. Untuk stoknya kalau misalnya saya ubah gitu ya, anggapannya saya ubah jadi ini 150. Ini biaya rata ini juga saya ubah misalnya 130. Kalau misalnya saya simpan pembaruan, ini juga harusnya di sini udah berubah ya teman-teman untuk stoknya. Jadi anggapannya masih bisa kita edit stok di produk dari produk channel agar dia push ke sini ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk editing masih bisa stoknya jadi 380 sudah sesuai ya teman-teman. Ini kurang lebih untuk edit produk di produk channel Mokapos ya teman-teman. Mungkin kita bisa lanjut juga ke fitur untuk
melakukan atau pembuatan master product ya teman-teman. Jadi untuk master product sendiri mungkin dari teman-teman juga sudah paham. Master product sendiri ini fungsi di Genie adalah untuk database ya teman-teman. Jadi dari teman-teman bisa cek nih produk-produk mana saja yang sudah dibuatkan MSKU-nya. Lalu dari teman-teman juga bisa edit di situ. Tapi anggapannya sifatnya satu arah ya teman-teman. Balik lagi. Jadi kalau untuk master product, apabila dari teman-teman edit master product tidak akan mempengaruhi di mockupos-nya, dan anggapannya apabila dari teman-teman edit produk di mockupos tidak akan mempengaruhi untuk master product di daftar master produknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat master product untuk produk yang tadi sudah kita buat di produk channel mockupos ya teman-teman. Jadi ini kita udah buat nih ya untuk mockupos, MSKU-nya kita belum buat. Yang cara pertama adalah dari teman-teman bisa klik aja produknya, lalu teman-teman bisa klik buat master product. Seperti biasa, ini kita buat master product. Pasti langsung tambahkan ke gudang ya teman-teman. Anggapannya kita harus push dulu nih ke gudang. Apabila jadi teman-teman punya gudangnya satu, bisa isi langsung default warehouse ya teman-teman. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, bisa disesuaikan gudang yang mana. Nah, mungkin dari teman-teman juga sudah paham ini apa bedanya. Jadi kalau untuk tambahkan ke gudang, ini anggapannya hanya produknya saja nih yang kita push ke gudang. Kalau misalnya tambahkan ke gudang dan inbound, berarti produk serta stoknya juga kita tambahkan ke gudang gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung masukin aja tambahkan ke gudang dan inbound. Jadi untuk stoknya juga kita inboundkan ke gudang virtual kita ya teman-teman. Ini kalau sudah bisa confirm aja. Jadi di master product udah tampil ya teman-teman. Ini kertas warna. Lalu kalau teman-teman cek di sini variasinya ada satu variasi, satu toko di sini. Nah, karena anggapannya memang baru terpush ke satu toko yaitu di Mokapos ya teman-teman. Kalau yang lainnya belum. Nah, untuk ikat sendiri ya, teman-teman, mungkin teman-teman udah paham untuk produk terikat ini. Jadi kalau di kita ini untuk Mocha Post bisa untuk ikat otomatis ya, teman-teman. Apabila dari teman-teman sudah mengaktifkan pengaturan produk lalu diaktifkan, itu dia nanti otomatis bisa langsung terikat gitu ya. Nah, yang tidak bisa adalah mengikat di sini produk terikat, lalu teman-teman mau mengikatkan dengan yang lainnya itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya ikat manual, caranya adalah teman-teman isi diikat otomatis. Lalu teman-teman bisa input untuk SKU atau MSKU yang mau diikatkan dengan MSKU kertas pink itu apa. Kurang lebih seperti itu. Oh ya, mungkin tadi ada penjelasan yang kurang ya teman-teman. Jadi pembuatan master product pertama tadi dengan di product channel dari teman-teman di Mokapos, teman-teman bisa langsung tambahkan atau buat master produknya. Yang kedua, caranya adalah dari teman-teman bisa di pengaturan produk, lalu aktifkan yang ini ya teman-teman. Jadi anggapannya secara otomatis akan dibuatkan master SKU-nya. Tapi balik lagi ya teman-teman, ini fungsinya sendiri akan maksimal apabila dari teman-teman sudah punya SKU. Jadi anggapannya kalau misalnya sudah punya SKU di setiap produk dan setiap variannya itu nggak masalah ya teman-teman karena akan dibuatkannya berdasarkan SKU. Tapi kalau misalnya dari teman-teman belum ada belum ada SKU-nya nih ya untuk produk-produk di Mokapos, jadi otomatis dia akan terbuat berdasarkan nama dan variasinya. Jadi nanti akan berantakan anggapannya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti bisa sebenarnya bisa dinonaktifkan aja apabila memang ada beberapa produk yang belum ada SKU-nya. Tapi kalau dari teman-teman sudah yakin sudah ada SKU-nya, dari teman-teman bisa langsung diaktifkan aja ini. Itu cara kedua untuk pembuatan master product ya, teman-teman. Bisa dipraktekkan juga. Lalu untuk tadi untuk ikat otomatis kurang lebih seperti itu. Dan sama apabila teman-teman mau delete itu tidak akan mempengaruhi di Mockapos-nya. Apabila dari teman-teman juga delete di Mockapos, dia tidak akan mempengaruhi di master product. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk perbedaannya ya teman-teman untuk master product Mockapos ini tidak bisa melakukan salin produk ya sebenarnya ya untuk dari Mokkaposnya sebenarnya ya teman-teman. Jadi dia tidak bisa eh, kita tampilkan ke toko Mokkapos gitu. Jadi cara satu-satunya itu yaitu menggunakan tadi dari produk channel kita buatkan atau tambahkan produknya atau dari Mokkaposnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau salin ke Mokkapos atau tampilkan ke Mokkapos itu kita belum bisa. Kurang lebih seperti itu. Lalu ada juga untuk produk bundling ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman
punya produk bundling di Mokapos. Produk bundling di Mokapos ini di sini di kita tidak terbaca sebagai produk bundling ya, itu produk satuan gitu. Nah, bagaimana caranya kita anggapannya membuat produk bundling di Mokapos gitu ya. Jadi anggapannya dari teman-teman harus buatkan terlebih dahulu nih produk satuannya di Mokapos. Anggapannya kita buatkan dulu SKU-nya juga di Mokapos. Nah, setelah itu baru kita tambahkan produk kombinasinya di sini. Misalnya ini coba sebentar ya teman-teman, kita buka untuk produk channel di Mokapos, kita bikin untuk produk kombinasinya. Oke, misalnya produk ini saya mau buat kombinasi ya. Jadi anggapannya kita buatkan dulu untuk SKU-nya, teman-teman. SKU-nya di produk channel atau langsung dibuat di Mokapos. Setelah itu nanti kita bisa pakai produk channel SKU ini untuk di produk kombinasinya. Kurang lebih caranya seperti ini. Kita buatkan tambah produk kombinasi. Lalu seperti biasa ya, kombinasi ini adalah produk bundling. Anggapannya dari teman-teman apabila mau menjual produk beberapa produk secara satu gitu ya, atau namanya bundling, ini kita bisa buatnya di sini. Lalu pastikan juga untuk produk satuannya itu sudah ada master produknya gitu. Nanti kalau sudah bisa oke aja kita buat misalnya bundling. Contoh saya buat master produknya banding kertas ya misalnya. Oh, atau disesuaikan dengan nama produk ini aja ya. Oke, lalu yang wajib diisi, kita bisa isi MSKU-nya. Untuk MSKU-nya kita samakan dengan yang ini ya, SKU channelnya. Lalu untuk MSKU-nya tadi kita bisa isi yaitu kertas warna ya. Misalnya saya mau banding dua ini. Jumlahnya bisa diisi juga satu, satu. Nanti untuk stok tersedianya 100 ya, mengikuti dari stok tersedia produk satuan yang paling kecil. Lalu kalau sudah bisa langsung simpan pembaruan aja. Seperti biasa teman-teman tambahkan ke gudang. Kita pilih default warehouse, tambahkan ke gudang dan inbound. Oke, kalau sudah nanti seperti biasa tampilannya akan tulisannya kombinasi ya teman-teman seperti ini. Nanti kelihatan juga ini produknya merah dan kuning, kertas warna, dan tadi dia karena sudah dibuatkan terlebih dahulu SKU-nya, SKU satuannya gitu ya, anggapannya ini di Moka nanti akan tampil seperti ini. Jadi ketika ada yang beli produk ini di di Moka Pos gitu ya teman-teman, nanti otomatis juga akan memotong stok satuan dari produk kombinasinya. Gitu. Jadi fungsi dari produk kombinasi di Mokapos juga ini karena memang di Mokapos apabila dibuat produk bundling di kita tidak terbaca sebagai produk bundling ya teman-teman gitu. Jadi harus dibuatkan terlebih dahulu untuk master produk bundlingnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin kita bisa lanjut ke fitur stok ya teman-teman. Untuk fitur stok dan pesanan akan dijelaskan dan diterangkan oleh Kariska ya teman-teman. Ini saya izin stop share dulu. Mungkin dari Kariska boleh lanjut. Oke, terima kasih Kak Lulu untuk penjelasannya. Baik, untuk teman-teman yang sudah join, kita mau mengingatkan lagi ya apabila teman-teman di sini ada yang telat join atau mungkin cuma bisa sebentar atau tidak bisa full ikuti training ini, teman-teman juga bisa request untuk video training kita hari ini ya. Jadi cukup informasikan aja ke kolom chat Zoom alamat email yang dipergunakan. Nanti setelah sesi trainingnya selesai, kita akan kirimkan rekaman video training kita hari ini. Oke. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fitur lainnya yang dapat dilakukan di Gini ya untuk fitur Mokapos. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, mungkin sekaligus menjawab juga ya untuk Kak Iki. Kak Iki di sini kalau misalnya membutuhkan untuk video training kita, boleh diinformasikan langsung aja ya di kolom chat. Karena ini trainingnya sudah kita rekam sejak tadi ya pada saat awal sesi. Oke, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan yaitu mengenai manajemen stok atau manajemen inventory dan juga manajemen pesanan.
Untuk manajemen stok sendiri, kurang lebih untuk teman-teman yang juga sudah familiar menggunakan master product dan stok, untuk pengelolaannya sendiri kurang lebih sama ya teman-teman. Cuma perbedaannya untuk mengingatkan kembali ya ketika teman-teman sudah mengintegrasikan Mokaposnya ya, outlet-outlet Mokaposnya ke Genie, dan produk-produk tersebut juga sudah dibikinkan master product. Apabila status master produknya juga sudah status gudang dan aktif, maka artinya sentralisasi stok ini kan sudah berjalan ya, yang artinya ini push-nya itu akan dari sisi Genie ke toko-toko yang terikat. Maka disarankan agar pengubahan stok ya, baik penambahan atau pengurangan secara manual, dilakukannya satu pintu saja lewat Genie. Jadi tidak langsung dilakukan di Mokaposnya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Dan mungkin sebelum kita lanjut juga ya ke menu daftar stok yang ada di sini, ingin sedikit refresh kembali yang tadi dijelaskan oleh Kak Lulu, bahwa kalau misalnya menu stok yang ada di Genie, itu bisa dilihat untuk stok yang final bisa dibeli oleh customer, itu bisa juga dilihat dari produk channel. Namun lewat produk channel itu, kita bisa melihat untuk stoknya per variasi ya, teman-teman. Misalnya ada variasi untuk yang produk tersebut, misalnya ada dua variasi ya, ada yang 10 watt, ada yang 12 watt. Nah, di sini itu udah di breakdown ya, teman-teman, stoknya berapa. Namun kalau misalnya di Mokaposnya langsung, di back office website-nya ya, stok yang tampil sendiri itu adalah stok keseluruhannya. Jadi kalau mau lihat stok per variasinya, memang kita harus buka dulu dalamnya ya, baru kita bisa lihat breakdown per variasinya itu stoknya berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan untuk default-nya master product dan manajemen stok sendiri, ini di sini kita udah memperlihatkan data stoknya itu berdasarkan variasi-variasi tiap master product-nya. Nah, jadi untuk refresh kembali ke teman-teman juga bahwa menu daftar stok atau menu manajemen stok yang ada di Genie ini, data yang akan masuk hanya data-data master product yang master produknya itu sudah ditambahkan ke gudang. Dan apalagi kalau misalnya sentralisasi stoknya sudah berjalan ya teman-teman, dalam arti status stoknya itu warehouse dan enable, atau gudang dan aktif, maka untuk pengubahan stoknya itu satu pintu lewat sini. Nah, untuk cara pengubahan stoknya kurang lebih seperti apa? Jadi ini kurang lebih mirip juga ya seperti default pengubahan stok master product Genie lainnya ya dari daftar stok. Maka untuk pengubahan stoknya bisa secara satuan maupun secara massal, teman-teman. Jadi let's say saya mau ganti yang penghapus tes ini ya. Kebetulan dia memang cuma hanya satu variasi saja. Saya ganti dari stoknya itu adalah 496. Kemudian saya mengganti menjadi stok akhirnya 500. Nah, jadi kembali lagi ingin mengingatkan bahwa untuk di Genie ini kan memang ada beberapa variabel jenis stok ya teman-teman. Mulai dari stok gudang, stok cadangan, stok terkunci, sampai dengan stok tersedia. Namun patokan stok akhir ya, atau ending stok yang dapat dibeli oleh customer, termasuk yang tampil langsung di marketplace, itu pada bagian stok tersedianya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya variabel-variabel yang stoknya terisi seperti cadangan, terkunci, promosi, nah maka stok tersedia inilah yang tampil di Mokaposnya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini saya ambil contoh untuk stoknya ini saya sudah ganti menjadi 500, namun ending stoknya di sini adalah 498 ya, stok tersedianya 498. Nah maka kalau kita langsung cek ke back office di Mokanya ya, seperti itu. Kebetulan tadi produknya kita ada input masuk ke outlet 1. Kita langsung cek aja di bagian outlet satunya. Oke. Nah, maka di sini juga keterangannya kurang lebih juga sama ya, teman-teman. Jadi sinkron juga dengan yang ada di Genie. Nah, ketika kita melakukan perubahan stok, selain stok ending atau stok tersedia yang ada di Genie itu juga match, maka di Mokaposnya itu juga biasanya membuat perintah adjustment ya, atau penyesuaian stok. Misalnya ada penambahan atau pengurangan stok, yang mana kalau di back office-nya Moka itu teman-teman juga bisa lihat di bagian inventory, lalu di bagian adjustment. Nah, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Lalu kemudian juga dari sisi stok, setiap kita melakukan perubahan stok sendiri juga tentunya akan membuat suatu histori ya teman-teman, yang mana historinya itu juga bisa kita lihat di bagian riwayat edit stock yang di bagian kanan kalau mau lihat spesifik ke satu SKU satu master product tertentu, atau bisa di yang di bagian sebelah kiri ya, yang di bagian riwayat perubahan stok.
yang di bagian riwayat pembaharuan stok. Jadi ketika kita punya stok nih, kemudian dia nge-push ke Moka, nah maka nanti juga dia ada historinya ya, history untuk kita nge-push ke Moka Postnya itu sendiri. Nah, ini sedikit informasi juga ya, teman-teman. Misalnya nih, teman-teman belum pernah bikin master product untuk suatu produk Moka Postnya yang ada di Gini, dan kemudian teman-teman membuat master product sudah ditambahkan ke gudang, sudah dinyalakan juga stok monitor dan sinkronisasinya, maka anggapannya kan kita ngambil stok acuan terakhirnya misal dari Mokapos tersebut. Di bagian paling awal, historinya itu biasanya memang akan ada keterangan failed ya teman-teman. Karena kenapa di sini maksudnya failed? Karena artinya stok yang sebelum kita masukin ke Gini, sama stok terakhir yang ada di Mokapos itu jumlah stoknya adalah sama. Jadi artinya ya memang ini tidak ada adjustment ya, tidak ada penambahan atau pengurangan stok sama sekali. Maka biasanya akan keterangannya failed. Namun ini sebetulnya sudah ada logika pengikatan ya, yang mana ketika nanti terjadi pengurangan atau penambahan stok, tentunya itu akan di-push juga ke Mokaposnya selama dia terikat ke master product tersebut dan keterangannya juga akan sukses. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Sama juga ya teman-teman, misalnya teman-teman mau ubah data stoknya itu secara massal, dan ketika master product tersebut sudah terikat ke Mokapos itu sendiri, maka perintah untuk nge-push stoknya itu langsung ke Mokapos juga akan dilakukan. Jadi dari teman-teman juga bisa langsung melihat perubahannya di Mokapos itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk dari sisi riwayat juga ya teman-teman, misalnya ada masuk pesanan dari orderan mokanya, kemudian itu memotong stok. Nah, maka nanti di riwayat perubahan stoknya juga akan terlihat ya, misal ada uh, pembuatan pesanan seperti itu nanti juga akan terlihat ya di bagian sini. Nah, kemudian saya mau menjelaskan juga mengenai logika stok terkunci ya, yang agak sedikit berbeda antara Moka dan juga pesanan manual di ERP maupun pesanan marketplace. Nah, seperti yang kita tahu, stok terkunci di sini kan pengertiannya adalah ketika ada pesanan yang masuk ke toko teman-teman yang sudah dihubungkan ke Gini, maka dia akan memotong stok tersedia ya, dalam arti stok yang kita bisa jual ke customer juga terjadi pengurangan. Nah, kalau misalnya kita bicara untuk pesanan yang standar ya teman-teman, misalnya dari marketplace atau pesanan manual yang teman-teman langsung bikin di Gini, maka pesanan tersebut sudah akan masuk ke stok terkunci dari status pesanannya itu pending payment atau status lunas. Jadi tergantung pesanannya berasal dari marketplace apa ya. Tapi umumnya kalau misalnya seperti pesanan manual yang dibikin di Gini atau misalnya pesanan dari TikTok, dari Shopee, dia biasanya udah motong stok dari status pesanannya pending payment. Cuma yang agak sedikit beda, misal seperti Tokopedia, memang logika pengurangan stoknya itu baru terjadi ketika status pesanannya lunas, maka dia akan masuk ke stok terkunci. Nah, namun kalau misalnya kita punya pesanan yang sudah masuk ke Gini dari Moka Pos, pesanannya itu baru akan masuk ke stok terkunci dari pesanannya itu statusnya shipping ya, yang nanti akan saya jelaskan juga, karena defaultnya itu ketika ada pesanan yang sinkron masuk ke Gini, dia tidak seperti marketplace yang lainnya, yang masuknya itu mungkin mulainya dari status lunas atau lainnya. Kalau yang di Moka ini, dia akan langsung masuk ke tab shipping ya. Dan dari shipping itu nanti dia akan masuk ke stok terkunci. Sedangkan dia nanti kalau misalnya mau berkurang dari stok gudangnya, karena anggapannya kan kalau stok masuknya ke stok terkunci, dia belum mengurangi stok gudang ya. Kalau terjadi perubahan status pesanan, baru nanti dia motong ke gudang. Nah, tapi kalau misalnya yang si Moka Pos ini, dia kapan rilis dari stok terkunci, yaitu ketika status pesanannya itu sudah menjadi selesai ya, atau delivered. Jadi agak sedikit beda sama pesanan marketplace yang standar yang kita biasa connect ya tokonya ke Gini. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Itu tadi kalau misalnya untuk menu stok ya, yang berhubungan dengan Mokapos di Gini ERP ini sendiri. Untuk selanjutnya, aku akan masuk ke bagian manajemen pesanan ya, teman-teman. Oke, untuk manajemen pesanan sendiri ya teman-teman, seperti proses pesanan yang kita tahu ya bisa dilakukan di Gini. Nah, kalau untuk Mokapos ini agak sedikit berbeda ya teman-teman. Kalau misalnya pesanan yang bisa connect ke Gini dari Moka itu, ya di sini kita ada sedikit disclaimer, yaitu pesanan-pesanan yang dibuatnya itu terkategori sebagai pesanan manual atau pesanan offline. Kalau misalnya di
Mokapos juga ada yang status pesanannya kayak pesanan online dan lain-lainnya, memang ada juga. Cuma yang bisa sinkron ke Genie ERP ini adalah pesanan manual atau pesanan offline. Nah, supaya pesanan-pesanan yang ada di Mokapos ya, dari outlet dan toko yang sudah terhubung ke Genie itu bisa sinkron dan masuk ke Genie, pastikan di bagian pengaturan pesanannya, teman-teman, ada namanya pengaturan distribusi. Oke, di bagian pengaturan distribusi ini, ada namanya toko-toko atau outlet-outlet yang sudah dihubungkan. Defaultnya kalau misalnya kita nggak bahas Mokapos ya teman-teman, toko-toko lain yang sudah dihubungkan ke Gini, biasanya di bagian pengaturan distribusi, toggle-nya ini adalah menyala ya. Untuk teman-teman yang belum tahu, pengaturan distribusi ini fungsinya apa sih? Jadi fungsinya toggle yang ada pengaturan distribusi ini memastikan ketika kita punya pesanan yang masuk dari toko yang sudah dihubungkan ke Gini, selama pesanan tersebut itu SKU-nya sudah dibikinkan master product, maka akan terjadi perintah outbound ya, atau pengurangan stok yang dikirimkan ke sistem, yang itu berpengaruh ke pemotongan stok. Nah, kalau untuk yang selain Mokapos, biasanya toggle ini akan otomatis menyala, akan memotong stoknya. Tapi kalau untuk yang Moka sendiri, dia tidak langsung menyala ya toggle-nya, teman-teman. Jadi ini harap untuk dinyalakan dulu toggle-nya ya. Ini kebetulan 3 outlet yang saya punya ya dari Mokapos yang sudah dihubungkan ke Genie, ini tadi sudah saya nyalakan toggle-nya. Jadi kalau sudah dinyalakan, maka dia akan terus menyala ya. Jadi cukup dinyalakan 1 kali aja. Dan untuk Moka sendiri, sekarang di Genie juga sudah support ketika pesanannya itu sinkron masuk ke Genie, dia dapat memotong stok. Namun selain pengaturan distribusi tadi yang harus disetting, pastikan juga untuk produk-produknya sendiri sudah dibikinkan master product ya teman-teman. Agar ketika terjadi pemesanan yang berisi SKU tersebut, itu dia akan memotong stok juga, yang mana ini juga akan berpengaruh ya ke seluruh toko terikat, nggak cuma Mokapos ya, apabila dalam master product itu nggak cuma terikat ke Mokaposnya aja. Nah, tadi saya sudah sempat kasih sedikit perkenalan awal ya, bahwa untuk pesanan yang masuk dari Mokapos ke Genie, dia akan langsung masuk ke tab sedang dikirim ya, atau shipping, atau sedang dalam pengiriman. Jadi dia pasti akan langsung masuk ke sini. Nah, ini sebagai contoh ya teman-teman, ada sedikit testing pesanan yang kita buat. Maka dia akan membuat juga perintah outbound, dan ketika ada perintah outbound yang terbuat, maka dia juga akan masuk ke stok terkunci ya. Jadi tadi kita buka sedikit yang di bagian menu stok. Oke, ini tadi ya teman-teman stok terkuncinya. Jadi bisa dilihat ini sudah ngunci dari pesanan Moka. Dan kemudian untuk pesanan ini sendiri kan tidak langsung berpindah ke status sampai ya teman-teman. Jadi artinya ini belum memotong stok gudang. Dia baru mengurangi stok tersedianya. Stok tersedia di bagian kanan di sini. Nah, maka supaya stok gudang atau stok fisik yang kita anggap di stok gudang ini kan kita anggapnya stok fisiknya kita ya teman-teman. Teman-teman perlu untuk mengganti status pesanannya ini menjadi delivered atau sampai. Nah, nanti setelah kita sudah ganti ya, coba ini aku ganti dulu, sorry sebentar. Oke, nah maka dia akan merilis stok terkuncinya. Seperti itu. Jadi dia akan mengurangi stok gudangnya yang awalnya tadi 500 menjadi 498. Oke, itu tadi ya. Dan kemudian untuk pesanan yang kita terima ya dari Mokapos yang sinkron ke Genie, ini juga bisa seperti kita mau cetak invoice-nya, kita mau juga cetak daftar ambilnya atau cetak packing list-nya, kita juga bisa atur status cetaknya ya teman-teman. Tapi ini mirip seperti pesanan manual yang dibikin di Genie ERP, dia tidak bisa melakukan cetak resi atau cetak label pengiriman. Dan juga untuk informasi tambahan, bahwa untuk pesanan Moka ini juga ya, untuk saat ini memang bentuk kerjasama atau koneksinya itu langsung ke Genie ERP. Jadi ini tidak bisa mempush pesanannya ke third party seperti WMS, misalnya teman-teman menggunakan Genie WMS atau fulfillment atau accounting system misalnya Accurate ya, gitu. Dan untuk pesanan ini sendiri juga bisa dilakukan ekspor datanya ya teman-teman. Misalnya teman-teman mau melakukan ekspor data lewat Genie ERP supaya teman-teman bisa rekap juga, ini juga bisa dilakukan ekspor datanya. Oke, ini juga kalau diunduh nanti file Excel-nya akan muncul ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa buka file Excel-nya untuk teman-teman bisa rekap datanya ya.
Dan juga untuk pesanan ini juga akan tampil ya di menu laporan. Jadi di menu laporan itu juga nanti misal di laporan penjualan master produk, laporan pesanan atau laporan penjualan produk, itu juga untuk si Mokanya ini juga udah ada optionnya ya untuk tampil. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu tadi untuk penjelasan simulasi fitur training kita hari ini ya. Jadi tadi kita udah bahas mengenai integrasi, mengenai produk channel, mengenai master product, manajemen stok atau inventory, dan terakhir manajemen pesanan ini. Nah, untuk teman-teman di sini, kalau misalnya ada yang memiliki pertanyaan atau misalnya mau langsung open mic, itu juga bisa request ke kita. Nanti dari sisi host juga akan bantu untuk open mic-nya ya. Kita ada sesi kurang lebih 15 menit ya untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan atau ada concern, itu kita berikan waktu mungkin sampai 1 menit ke depan, misalnya ada pertanyaan tambahan, kita akan bantu jawab. Tapi untuk sekarang mungkin kita jawab untuk pertanyaan yang sudah dikirimkan dari teman-teman yang lainnya dulu mungkin ya, Kak Lulu. Iya, Kak. Oke, mungkin kita cek satu-satu dulu ya pertanyaannya. Yang pertama ini dari Kak Iki ya. Oke, Kak ini ada panduan di YouTube nggak? Karena aku agak hektik. Oke, ini sebenarnya kita juga udah ada sedikit tutorial singkatnya ya Kak di YouTube. Cuma mungkin dari sisi penjelasannya nggak sedetail yang seperti kita buat di training masal ini ya. Jadi bisa ambil salah satu referensi juga dari YouTube. Dan seperti yang tadi Rizka sempat informasikan ya, Kakak juga bisa ya request untuk video trainingnya. Nanti kita kirimin video recordingnya. Seperti itu. Untuk Kaiki juga kebetulan tadi sudah informasikan alamat emailnya ya, jadi nanti akan kita kirimin juga ya. Nah, nanti kita take notes juga untuk yang di tanggal 7 untuk Iya. kita kirimin juga ya video recordingnya. Oke, ada pertanyaan juga yang kedua masih di Kaiki, Kak, kalau stok terstatus close gimana caranya? Baru pakai Gini. Ini berarti maksudnya yang dimaksud close itu status stok yang di master product ya, Kak Iki? Kak Iki masih ada di room nggak ya? Oke. Kita anggap mungkin misalnya dari Kak Iki belum ada pertanyaan, semisal ya yang dimaksud Kak Iki ini kalau status stok yang di master produknya itu close, gimana caranya supaya oke, gimana Oke. caranya supaya bisa langsung jadi gudang dan aktif supaya sentralisasi stoknya aktif ya? Seperti itu mungkin Kak Iki. Nah, ini mungkin dari sisi Kak Lulu, kita coba untuk praktekin ulang mungkin ya. Eh, Mm-mm. oke. Oke, Bersilakan. mungkin aku izin share screen ya, Kak. Jadi kalau untuk sebentar. Untuk master product sendiri, ini mungkin dari Kak Iki ya, untuk statusnya ini masih tutup ya Kak. Jadi anggapannya kenapa itu bisa tutup? Coba mungkin saya cari ya, salah satu cara untuk cari yang filter yang tutup ini bisa di sini. Dari kakak bisa search aja untuk status stok yang tutup. Jadi cara untuk mengaktifkan anggapannya untuk status stoknya jadi gudang dan aktif atau warehouse and enable itu ada dua. Pertama, kakak tambahkan ke gudang. Tambahkan ke gudang ini sama, ini kurang lebih tinggal klik aja atau misalnya langsung di sini juga bisa. Ini tambahkan ke gudang. Dari kakak bisa tambahkan ke gudang seperti biasa. Balik lagi, kalau misalnya kakak gudangnya satu, kakak bisa pakai default warehouse ya kak. Ini adalah gudang yang dibuatkan langsung otomatis dari Genie ERP ketika kakak sudah menggunakan Genie ERP. Nanti kakak anggapannya udah default warehouse. Nah, nanti dari kakak bisa langsung tambahkan ke gudang dan inbound aja. Lalu itu untuk cara pertama untuk agar status stoknya gudang dan aktif. Yang kedua adalah cara mengaktifkannya itu dari kakak bisa langsung klik aja. Sebenarnya ini bisa juga dilihat di sini. Aktif itu ada kakak lihat ini, lalu aktifkan stok monitor bisa lihat, dia akan jam ke stok pengaturan stok ya kak. Jadi kakak bisa aktifkan aja monitor stok dan sinkronisasinya. Fungsinya sendiri adalah apabila dari kakak punya beberapa marketplace, anggapannya seperti kakak pakai Moka, lalu kakak pakai marketplace lain. Nah, apabila ada yang keluar atau terjual atau outbound dari satu marketplace ya kak, contoh dari Moka. Nanti otomatis dari marketplace lain juga akan berkurang untuk stoknya. Sama halnya apabila dari kakak ada yang beli nih dari marketplace lain seperti Shopee, nanti otomatis stok di kita dan anggapannya nanti stok di Mokanya juga akan berkurang. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk
untuk di daftar stok sendiri nanti dia akan muncul produk-produk yang sudah ada MSKU-nya ya Kak. Anggapannya kalau misalnya dia belum ada master SKU-nya, belum ada master produk dan belum ditambahkan ke gudang, itu dia nggak akan masuk ke sini. Kurang lebih seperti itu. Kalau secara massal bisa Kak. Jadi mungkin saya juga sambil ini ya Kak, untuk pembuatan master product itu anggapannya agar langsung gudang dan aktif, itu ada beberapa cara. Dari kakak bisa tambahkan berdasarkan toko, itu nanti otomatis dia akan ditambahkan berdasarkan toko secara massal. Kakak bisa pilih tokonya yang mana, channelnya yang mana, lalu bisa pilih juga produknya mau yang semua atau yang aktif saja. Kalau yang semua ini anggapannya produk-produk yang aktif, non-aktif, habis dan dilarang, dia akan ikut dibuatkan master produknya, Kak. Sedangkan kalau yang aktif ini adalah produk-produk yang sekiranya dia aktif atau stoknya habis aja. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti bisa disesuaikan dari kakak juga ya. Ini kakak mau pakai cara yang ini, kakak bisa langsung buat master product seperti biasa, buat master product lalu tambahkan ke gudang. Caranya seperti yang tadi sama gudangnya tadi gudang default warehouse, lalu ini tambahkan ke gudang dan inbound. Ini cara pertama ya, Kak. Nah, kalau misalnya sudah cara Kakak udah ditambahkan ke ini ya, anggapannya sudah ditambahkan ke master product tapi masih belum aktif, itu tinggal Kakak secara massal aja klik produknya ya. Jadi ini pertama Kakak bisa aktifkan dulu atau atur dulu untuk 100 per halaman, kita maksimal di 100 halaman ya, Kak. Jadi Kakak bisa klik aja secara massal. Sebentar. Secara massal, kakak bisa langsung di sini tambahkan ke gudang secara massal. Nanti yang akan dibuatkan atau ditambahkan ke gudang adalah produk-produk yang belum master produknya belum aktif ya, ya Kak. Jadi anggapannya kalau misalnya dia sudah dibuatkan, master produknya sudah ditambahkan ke gudang, dia nggak akan tampil di sini. Tadi ada 11 yang dipilih karena dari 100 hanya 11 yang belum dibuat atau statusnya masih tutup ya, belum gudang dan aktif. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin sekaligus menambahkan ya yang dari Kak Iki tadi. Jadi mungkin agak sedikit backtrack ya Kak Iki ke basicnya bikin master product. Untuk bikin status master product jadi gudang dan aktif itu syaratnya ada dua ya. Jadi pertama tambahkan ke gudang dan inbound, lalu perlu nyalakan tombol stock monitor dan sinkronisasi. Itu letaknya ada di menu stok di pengaturan stok. Jadi kalau salah satu atau misalnya kedua syarat tersebut itu nggak dipenuhi, maka status master produknya itu nggak akan berubah jadi gudang dan aktif. Gitu. Jadi bisa dicek juga ya di pengaturan stok monitor sinkronisasinya itu sudah menyala atau belum. Semoga cukup menjawab ya, Kak Iki. Iya, dari Kak Eki mungkin ada pertanyaan lanjutan atau apakah sudah jelas untuk penjelasannya, Kak? Oke. Oke, nanti misalnya, oke, baik. Nanti sekaligus kita kirimin juga ya rekamannya Kak Iki. Oke, baik, Kak. Oke, kita mungkin langsung lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ini ada dari Kak Syafira Regita. Apakah Jini bisa terhubung ke Pelungo atau marketplace Logo. lain, Mm-mm. Plugo atau marketplace lainnya? Nah, ini mungkin dari Kak Syafira ya, Plugo yang dimaksud ini mungkin sejenis plugin atau marketplace seperti itu ya, Kak. Sebagai informasi ya, apa-apa aja sih third party atau misalnya marketplace apa aja yang bisa dihubungkan ke Genie ERP-nya. Ini sesuai dengan yang ada di halaman tambah integrasi kita ya. Sedangkan untuk logo itu sendiri juga belum bisa. Nah, nanti dari sisi, mungkin kalau lu bisa langsung, ya kurang lebih tampilannya seperti ini ya, Kak. Apa-apa saja yang bisa diintegrasikan ke Genie. Untuk POS atau POS itu udah bisa Moka, dan untuk marketplace yang bisa dihubungkan ke Genie, kurang lebih seperti yang ada di tampilan layar ya, Kak. Untuk marketplace-nya ini mulai dari Shopee sampai aku laku e-commerce. Lalu untuk yang e-commerce yang bentuknya web-based itu ada yang Shopify, WooCommerce, Magento, dan juga Wix. Jadi selain marketplace yang tertera di halaman tambah integrasi ini, belum bisa ya. Seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Atau ada pertanyaan tambahan lain ya dari Kak Syafira? Untuk marketplace lainnya mungkin boleh dicek dulu ya Kak, tokonya itu apa. Selama dia sudah ada di Genie ya, di halaman tambah integrasi, maka dia bisa dihubungkan juga ke akun Genie ya Kakak. Oke.
Kira-kira Iya. mungkin itu saja ya dari teman-teman juga belum ada pertanyaan tambahan. Dari sisi kita juga penjelasannya kurang lebih itu untuk sore hari ini. Kita mungkin udah bisa masuk ke sesi closing ya, kalau lu Mm-mm, untuk mm-mm. sore hari ini. Baik, kalau begitu dari sisi saya dan juga Kak Lulu selaku trainer mengucapkan terima kasih. Oke, ada pertanyaan tambahan. Jika ada dua gudang, apa bisa di-split otomatis secara langsung dan stoknya? Ini berarti stoknya ada yang masuk ke gudang satu, ada yang mau masuk ke gudang dua, gitu ya, seperti itu Kak Syafira ya. Oke, untuk master product ini sendiri juga mendukung ya Kak untuk ditambahkan ke lebih dari satu gudang. Tapi syaratnya ya memang gudang tersebut harus sudah dibikin dulu. Jadi kan kalau misalnya akunnya baru ya atau nggak pernah pakai master product sama sekali, di Gini itu kita udah mungkin saya sekaligus share screen ya. Sebentar. Nah, kalau baru menghubungkan akun Gini-nya atau belum pernah menggunakan master product sama sekali ataupun menu gudang, sebetulnya di Gini itu kita udah sediakan gudang namanya gudang default warehouse ya, Kak. Kodenya 001. Kalau memang stoknya itu mau di-split, ada yang masuk ke gudang satu atau ke gudang 2 dan lain sebagainya, maka harus pilih dulu ya penambahan gudangnya seperti itu. Tambah gudangnya, kemudian kalau gudangnya sudah dibuat, maka ketika kita mau menambahkan master produknya ya stoknya ada yang mau dibagi ke masing-masing gudang. Kalau untuk penambahan ke gudang pertama kali bisa lewat daftar master produk ya. Bisa dicari ke master produk yang statusnya masih tutup seperti itu. Kalau yang udah gudang seperti ini biasanya tombol tambahkan ke gudangnya sudah hilang ya. Tapi kalau misalnya yang statusnya masih tutup seperti ini bisa ditambahkan ke gudang Kak. Seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya sudah ditambahkan ke gudang dan sudah di inbound, untuk penambahan stok ke gudang yang kedua maupun yang selanjutnya, itu bisa dari menu stok, dari daftar stok, lalu bisa pakai cara yang tambah ini ya, Kak, yang di sebelah kanan. Dia ada tambah produk tanpa rak ataupun dengan rak. Tapi ini juga bisa dilakukan salah satunya yang paling nyaman aja. Nanti tinggal dipilih aja gudang yang dituju yang mana untuk penambahan stok yang berikutnya. Lalu nanti teman-teman bisa masukin aja kode SKU-nya. Ini kalau kita pilih yang dengan rak ya, nanti tinggal dimasukin SKU-nya aja, kemudian diklik analisa. Ketika analisanya keterangannya berhasil, tinggal ditambahkan atau diklik kirimkan. Tapi kalau misalnya kita mau menambahkan stok ke gudang kedua dan lain sebagainya, stoknya tetap harus diinput ya, karena yang tadi itu baru nambahin produknya aja. Nah, kalau misalnya yang tanpa rak, biasanya nanti cukup pilih aja existing master produknya apa, lalu tambahkan dia ke gudang setelah pilih gudangnya. Kurang lebih seperti itu. Semoga cukup menjawab ya, Kak Syafira. Nanti kalau misalnya sudah di-manage, stoknya itu per masing-masing gudang berapa, baru nanti kalau mau ditampilin ke marketplace, stoknya seperti yang ada di Gini, bisa ikuti seperti yang tadi Kak Lulu dan saya jelaskan ya, dibikin master produknya sampai ke status gudang dan aktif. Oke, mungkin kurang lebih itu saja dari Mm-mm. kita ya, Kak Lulu. Iya, kalau Nah, misalnya, ya, ya kalau misalnya tidak ada pertanyaan atau tambahan, mungkin kita bisa sudahi untuk training kali ini ya, teman-teman. Mungkin ini terakhir juga dari teman-teman. Apabila memang mau link recordingnya, bisa langsung chat aja di kolom chat ya, teman-teman. Jadi nanti after kita selesai akan dikirim juga ke Gmail ke teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Semoga untuk hari ini bermanfaat ya, teman-teman. Untuk training kali ini, akhir kata. Selamat sore teman-teman, terima kasih. selamat sore. Iya Kak, Syafira mohon diinformasikan emailnya ya Kak, nanti kita kirimkan videonya. Eh, Boleh dikirim aja Kak di Gini Chat ini. Oke, nanti saya kirim ya Kak. Mungkin dari teman-teman lain ada eh, email lagi bisa dikirimkan juga di kolom chat. Oke, kembali kasih Kak.